Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu salatil musafir. Innama tuksaru rubaiyatun muaddatun fis safarit tawilil mubah la faidatul hadari. Babu salatil musafiri utawi iki kubab ing dalem nerangaken salate musafir. Salate wong kang lunga. Salatnya orang yang berada dalam perjalanan. Innama tuksaru angin pastini den kosor. Apa rubaiyatun apa salat kang bangsa petang rakaat. Fala qasra maka ora ana qasar iku maujud fi subhi yang dalam salat subuh wal maghribi lan salat maghrib. Ada. Innama tuksaru yang pasti den qasar apa rubaiyatun. Salat kang bangsa petang rakaat. Madatun kang den ada. Kang den adai. Fis safarit tawil ing dalem lunga at-tawil kang dawa al-mubahi kang den wenangaken. Yang boleh dikosor itu adalah salat rubaiyah yang muaddah. Ya. Yang adaan. Ya. Muaddah itu kebalikan daripada qadhaan. Yang boleh dikosor hanyalah salat yang 4 rakaat yang muaddah. Jadi tidak boleh mengosor sholat yang 2 rakaat atau sholat yang 3 rakaat, yaitu subuh dan maghrib. Bolehnya fis safari tawil al-mubah. Itu kalau perjalanannya panjang dan mubah. Perjalanannya mubah. Baik mubahnya itu sunnat, ya, atau safaril wajib, atau safarin mubah. Yang dimaksudkan mubah ini umum, ya. Safarin mubah itu ada safar yang wajib. Safar wajib itu apa? Ya, safar haji wajib. Safar mencari ilmu wajib. Namanya safar wajib. Ada safar sunnat. Safar sunnat seperti silaturahim. Safar sunnat, ya. Atau mencari ilmu yang sunnat. Soalnya mencari ilmu itu ada mencari ilmu yang wajib. Ada yang sunnah. Mencari ilmu itu wajib ilmul hal. Ilmul hal itu wajib. Jadi thalabul ilmi faridatun itu adalah ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang berkenaan dengan pekerjaan kita. Kalau kita ya ilmul hal, ilmu yang wajib yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau kita pedagang wajib mencari ilmunya baik, ya. Muamalah wajib. Kalau kita akan haji, maka kita wajib mencari ilmunya haji. Kalau masih belum wajib haji, dia masih belum wajib untuk mencari ilmunya haji. Kenapa dia masih belum wajib? Cari ilmu yang wajib. Ada yang mencari ilmu itu sunnat. Ada yang fardu kifayah. Ada yang sunnah. Jadi safar mubah itu macamnya wajib, sunnat, dan juga mubah itu sendiri. Yang mubah sendiri apa? Seperti perjalanan tanazzuh, rekreasi. Ini safarin mubah itu, ya. Rekreasi, asalkan bukan ke tempat maksiat. Bukan rekreasi kemaksiatan, kita rekreasi tujuannya ke tempat rekreasi untuk tanazzuh, untuk menenangkan diri, namanya tanazzuh. Walaupun di tempat itu ada maksiat, yaitu namanya maksiatnya fi safar, bukan menjadi tujuan kita. Bukan menjadi tujuan kita untuk pergi untuk maksiat, tapi tujuan kita adalah tanazzuh, safarin.
La faidatul hadar ora salat epote ing dalem omah. Ora salat epot ing dalem omah. Ing dalem ana omah. Tidak boleh ya mengqadai salat yang ditinggalkan di waktu kita ada di rumah diqadai di perjalanan dengan qasar. Tidak boleh. Kita misalnya tidak sholat zuhur di rumah. Diqadai di perjalanan kemudian diqadai qasar. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi ngodoknya tetap wajib dimanapun. Di perjalanan dia mau qadha, maka qadanya harus itmam, sholatnya harus sempurna. Walau qadha faitatas safar. Ini ya. Walau qadha lamun ngodoi sapa wong faitatas safar ing salat epote pelungan. Walau qadha lamun ngodoi sapa wong faitatas safar ing salat epote pelungan, salat epotnya perjalanan. Fal azhar maka utahe kaul azhar qasruhu fis safar. Qasruhu iku kena qasar. Iku kena ngosori wong. Qasruhu iku kena ngosori wong fis safar ing dalam perjalanan. Dunal hadar ora ing dalem ana omah. La dunal hadar ora ing dalem ana omah. Kalau salat yang ditinggalkan di perjalanan yang memperbolehkan qasar ya berarti safarnya safar tawil. Dia tidak salat di perjalanan itu, maka dia boleh mengqadha salat itu dengan qasar. Kalau di rumah misalnya sampai rumah, tadi di perjalanan tidak salat sampai ke rumahnya. Maka kalau di rumahnya dia mengqadainya tidak boleh qasar. Tapi menurut kaul sani itu boleh. Kaul saninya boleh. Kalau kaul azharnya tidak boleh. Kaul saninya boleh qasar. Kenapa? Ya karena dia itu yang ditinggalkan adalah sholat yang memang qasar gitu. Hitobnya sholatnya memang hitob sholat qasar. Sehingga dia itu boleh mengqasar walaupun dia mengqadainya di rumah. Wa man utawi sapane wong safar iku musafir sapa man. Min baldatin saking siji negara. Apa siji desa. Fa awwalu safarihi maka utawi awali safari man. Fa'awalu safarihi maka utawi awali safari man iku mujawazatu suriha iku ngelewati pagari baldatin. Fa'awalu safarihi maka utawi awali safari man iku mujawazatu suriha iku ngelewati pagari baldah. Awal perjalanan itu dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari melewati pagar desa, dari batas desa. Itu misalnya mau dari sana, mau dari Romana, dapat masafatul qasri, mau dari Bitongan dari Romana. Jadi kan bisa Bitong lebat hati ya. Kalau yang pendapat yang muktamad yang kuat itu sekitar 90 kilo. 90 kilo. Bahkan kalau melihat daunnya Ki Hasyim Asy'ari itu bahkan lebih ya. 96 kilo. 96 kilo. Itu kalau melihat daunnya Ki Hasyim Asy'ari. Orang yang berada di dalam jarak 96 kilo fardu ain kan gitu. Itu namanya masafatul qasri. Tapi ulama itu yang kuat itu 90. Bahkan ada yang mengatakan 81 itu sudah boleh. 81 jaraknya 81 kilo. Fa in kana wara'ahu. Jadi awal perjalanannya itu adalah mulai dari melewati desa. Itu berarti awal perjalanan. Fa in kana maka lamun ono wara'ahu.
ing dalem burine wong, burine suriha. Painggana maka lamun ana waro aku ing dalem burine suriha imaratun apa bangunan. Usturita maka den syarataken apa mujawazatuha apa ngliwati imarah. Bil asahi ing dalem kaul asah. Litab'iyatiha lil balad. Karena imarah itu masuk ke harian ada mau apa yang mana? Ngon zaman lamba, nang Mekah, nang tanah Arab, gurun pasir, dia kan pok kelompok orang. Adina tisadina kelompok. Jadi untuk ngalai ke tisa situng aja nakin, nakin juga. Untuk ngalai ke tisa situng nakin melewati seakan-akan berbatas saja. Kalau di perbatasan itu masih ada imarah di sur itu, maka syaratnya harus melewati imarah. Tisa-tisa nang Indonesia ya, ada juana, ada apa namanya? Ada tanah kosong, langsung mari dia lah pasti saja. Kadang-kadang di pinggiran desa itu kan masih banyak. Kalau di sini di batas desa itu banyak bangunan. Kalau di Arab itu zaman dulu, ya saja apa kelompok. Bahkan satu desa itu memang kadang-kadang dibatasi oleh parit, oleh sungai. Usturi maka den syarataken apa mujawazatuha apa ngelewati imarah bil asa ing dalam kaul asa. Kultu ngucap sapa ingsun al asa utawi kaul asa menurut Imam Nawawi la yustaratu ora den syarataken apa mujawazatuha. Tidak harus lewat imarah, yang penting sudah lewat asurnya sudah cukup. Wallahu a'lam. Fa illam yakun maka lamun ora ono laha surun. Ilam yakun mukalamun ora ono laha kaduwi apa ilam yakun mukalamun ora ono surun apa pagar. Kalau tidak ada pagar desa, batas desa, fa awwaluhu maka utawi awali safar iku mujawazatul imron, iku ngelewati imron, ngelewati bangunan. Lal kharab orang ngelewati tanah kang rusak. Lal kharabu orang ngelewati tanah kang rusak. Wal basatin lan basatin. Kebun-kebun. Bahasa apa muncang metu. Kalau tidak ada batas desa, maka kalau tidak punya batas desa itu, maka awalus safar itu dihitung dari melewati bangunan-bangunan. Ya tak terbayang lah, mun setiari tak terbayang. Tak terbayang. Mujawazatul imron. Saya maksud mujawazatul imron bener harus bangunan-bangunan bener. Ya. Artinya wis itu tempat yang ramai untuk desa itu. Ya. Tempat yang ramai untuk desa aja nyaman imron. Umron ya. Itu namanya tempat yang ramai untuk desa itu. Jadi, nah karena mau namain di bawah, main di sejuk, masuk umron kian, ya. Misalnya main bal yang disakana, masuk umron. Di luar umron itu seperti, apa namanya khorob ya, tanah khorob, memang tak keningin sekali, alas, ya, alas, atau sawah-sawah aja masuk, tak masuk deh umron, tak masuk. Jadi yang masuk itu adalah maksud bangunan tanah yang dibangun itu adalah desa yang memang ramai tempat itu. Tempatnya ditempati orang. Walaupun kadang main anak-anak gini, kadang orang berteduh. Melepas dari itu berarti khorob atau basatin. Kalau orang dulu itu begitu.
Mana dina kan letak ada dia. Semuanya sudah terbang. Maka dari saya kocak apa? Sholat Jumat harus di bangunan kan dia kan. Di apa? Di fil bunyan harus di bangunan. Maksudnya bangunan benar bangunan harus pandang neng masjid, neng kenangan si bangunan benar. Di tempat itu adalah desa yang sudah terbangun, bukan desa mati. Soalnya dulu di zaman Arab itu ya ada istilahnya ahlul hiyar. Ahlu penduduk tidak tetap. Nah, iya. Mereka itu hanya hidup di pinggiran gunung. Nah, iya. Mereka tidak punya tempat yang tetap. Mereka hanya mendirikan kemah saat musim hujan mereka di sini, saat musim kemarau di sana. Nah, itu tidak termasuk desa aja. Iya, tak termasuk desa. Tapi mau Indonesia hari kita nemu ya. Ya mungkin menang Kalimantan ini mungkin ya. Seperti orang Badui apa? Orang Dayak pedalaman. Orang Dayak pedalaman kan lo andi Roma tetap gitu. Berdina, berdisa kadang ngalai nang desa, kadang ngalai desa nih. Tidak punya rumah yang tetap. Mereka berpindah-pindah hidupnya. Tempat itu masih bukan dikatakan omron, tidak dikatakan tempat yang terbangun. Karena penduduknya tidak menetap. Wal qarya utawi desa kabaldati niku kaya baldati. Wa awwalu safari sakinil hiyam. Ini saya kocak sakinil hiyam. Utawi kawitani perjalanani wong kang manggon kemah. Kalau orang yang ahlul himmah itu bagaimana? Kalau A'rab seperti orang A'rabi ya melambanya atau Akrot orang Kurdi. Mereka itu tidak punya tempat yang tetap. Ya kok cak ring Bedui cak ring setia. A'rab itu adalah orang Bedui. Orang Bedui yang hidupnya di pinggiran, mereka tidak punya tempat yang tetap, tempat tinggal yang tetap. Orang Arab kocak Arab. Mau Indonesia mana? Apa nyaman? Dayak. Ki banyak ya Dayak di Indonesia aja. Bada suku Bedui nang. Cuma suku Bedui. Iya, Jawa, Banten, iya. Banten. Bada nang di mana boleh? Riau. Nang Kalimantan, termasuk nang mungkin wala nang Papua. Ajak lamba ju Akrot je. Atau A'rab. Tahu setiap apa beda A'rab jeneng Arab apa. Apa ki beda dia. Yang jelas yang dimaksudkan dengan A'rab itu adalah mereka yang tidak punya kedudukan yang apa, tempat tinggal yang tetap. Lah kalau mereka itu mau perjalanan gimana? Dari mana mereka itu ahlul hiyam itu dianggap memulai perjalanannya? Mujawazatul apa kan? Mujawazatul hulla. Iku ngelewati hulla, panggonan. Ya melewati tempatnya itu kan ini hidupnya berkelompok-kelompok. Ya, sudah melewati itu sudah termasuk sudah dianggap apa? Yang dimulai safarnya itu. Wa idza raja'alan tatkalani mulai sapa wong. Balik sapa wong. Wa idza raja'alan tatkalani balik sapa wong intaha maka tutuk safaruhu apa lungane wong. Intaha maka tutuk safaruhu apa lungane wong. Bibuluhihi kalawan tumekoni wong tumeka maing barang surita kang den syarataken apa mujawazatuhu apa ngelewati ma ibtidaan ing dalem kawitan
Mujawazatu apa? Ngelewati ma ibtidaan yang dalam kawitan. Safar ini juga berakhir di saat kita sampai kepada tempat yang tempat itu kita wajib awalus safar, kita wajib kita memulai awalus safar. Jika kita sudah kembali dan berada di tempat yang harus kita lewati tadi di saat kita berangkat, maka sampai di situ berarti safar sudah selesai. Berarti safarnya selesai di surul balad, di batas desa. Berangkat memulai dari batas desa, pulang pun juga begitu kita sampai ke batas desa, maka safar ini dianggap selesai. Berarti makanya qashar, jamak. Di mana kita boleh qashar? Ya kalau sudah melewati batas desa. Jadi di batas desa ini kita memulai safar sehingga rukhsatus safar itu boleh dikerjakan. Iya. Mangkat pasen. Mulai ada ya iya. Mulai namun kilo misalnya dia mau qashar. Ajalan loh, melo para ada pak katang pisah. Sebelum sampai ke batas desa, maka dia mengerjakan dulu rukhsatus safar baru masuk ke pisah. Gitu ya. Paham tak ya? Hah? Walau nawalamun niat sapa wa iqamata arba'ati ayyamin ing jumeneng ing iqamah ing mukim petang dina bimaudhi'in ing dalam siji panggonan ing kota amaka pegot safaruhu apa lungane apa safari iman ing kota amaka pegot safaruhu apa safari iman biwusuli kelawan tumekane iman biwusuli kelawan tumekane iman ing mengkono maudhi. Kalau orang itu niat mukim 4 hari, maka begitu sampai ke tempat itu maka dia sudah habis safarnya. Dia apa maksudnya? Maksudnya iya. Mau dari Mathura ke Jakarta aja kan jauh tadi ya. Perjalanannya berapa? Artinya sudah perjalanan mencapai masafatul qasr. Dari kita berangkat ke Jakarta itu niat di Jakarta nginep Pak hari Pak malam. Ya iya. Ntar ke Jakarta kok berapa hari Jakarta seminggu. Begitu dapat ke Jakarta berarti safarnya sudah selesai tak ya? Kita tidak boleh mengerjakan kosong. Begitu mau mukim di satu tempat. Kalau misalnya saya mau ke Jakarta berapa hari seminggu, tapi lengan bodoh cakung. Kok nginep cakung semalam? Nginep semper semalam. Nginep Ciputat semalam. Terus aja lah. Berarti safarnya masih berlaku safarnya dia itu. Masih dia boleh mengerjakan qashar atau jamak. Kalau dia itu niatnya saya mau ke rumah paman, di mana paman yang dina. Berapa hari hete yang desa? Engkau nginep seminggu. Begitu nyampe ke rumah pamannya, maka dia sudah selesai safarnya. Iya. Kalau niatnya dia itu ke Jakarta 7 hari tapi pindah-pindah, maka selama dia itu perjalanan dia tetap boleh mengerjakan rukhsatus safar ya. Seperti qashar, jamak, tidak puasa gitu. Nah, ya itu. Jadi mau niat mukim 44 hari ya, di satu tempat, maka begitu nyampe ke tempat itu dia itu selesai safarnya. Kalau tidak niat mukim 4 hari 4 malam, maka walaupun dia itu perjalanannya 1 bulan sampai boleh ke Madura, maka dia tetap boleh mengerjakan rukhsatus safar. Oleh. Dan bahkan dikatakan di sini wala yuhsabulan oraten hitung. Wala yuhsabulan oraten hitung.
Wala yuhsabulan ora den hitung minha saking arba'ah. Minha saking arba'ah yauman ing sedina apa duhuluhu apa mlebune man wa hurujuhu lan metune man ala sahih ing atase kaul sahih. Bahkan masuk keluarnya itu tidak masuk dalam hitungan 4 hari. Berarti 4 harinya harus 4 hari utuh. Begitu masuk ke sana hari duhulnya itu sajalan dia dari mana paman misalnya sampai 3 jam. Lah 3 jam itu tidak dianggap tidak masuk dalam hitungan. Jadi maksudnya ya Pak Areh murni. Pak Areh bersen aja. Nah kalau Pak Areh neng dia baru iya. Engkau ada pang gelak sopu. Misalnya ada pak kau batas di sana sopu. Tapi ki nyari ojek tidak iya. Kalau menang kota aja ki posangan deh. Maka jam masuknya itu tidak terhitung dalam hitungan 4 hari. Pak Ari aja bersih. Pak Ari bersih. Menurut kaul sahih. Terus walau aqamah lamun mukim sapa wong bi baladin ing dalam siji desa biniyati ayyar hala kelawan niat yen to budal sapa wong kelawan niat yen to budal sapa wong idza hasalat tatkalane hasil hajatun apa hajat idza hasalat tatkala hasil apa hajatun apa hajat ya tawakkau kang ngarep-ngarep sapa wong ha ing hajat ya tawakkau kang ngarep-ngarep sapa wong ha ing hajat kula waktin ing dalam saben-saben waktu kasura maka kena ngosor sapa wong sama niyata asyar ing 18 apa ni yauman dinani. Wagila jarikil arba'atan petang dino. Ada orang itu mukim di satu tempat. Ya, mukim di satu tempat. Musafir ini mukim di satu tempat tapi niat ayyar hal. Niat dia akan pergi dari tempat ini jika idza hasalat hajatun, jika hajatnya sudah selesai, sudah tercapai. Yang hajat ini ya tawakkauha kulla waktin. Yang hajat ini selalu dia harapkan keberhasilannya sewaktu-waktu. Maka orang ini boleh qashar selama berapa ya? 18 hari. Tidak iya. Entar ke Jakarta, contohnya entar ke Jakarta, sama ke Jakarta naki otang. Naki otang ya. Senaki otang di Jakarta aja ya. Orang aja cetok deku. Aja boleh deku, Sampai di Jakarta aja sampai abid deh loh. Sampai abid di Jakarta, maka dia itu boleh qashar itu selama 18 hari. Oleh sampai bulu-bulu sehari, padahal dia itu mukimnya lebih dari 4 hari. Kenapa? Karena dia itu tidak punya niatan untuk mukim, untuk iqomah di tempat itu selama 4 hari 4 malam. Dia itu niatnya tetap musafir. Engkau menoleh aja tang beseng kok mulai. Menoleh tang beseng kok mulai. Dan dia masih punya harapan sewaktu-waktu itu. Dia tidak pernah putus dari harapan. Karena orang aja cipta. Otabu ngurus apalah. Urus-urusannya. Yang urus-urusan itu dia harapkan urus-urusannya selesai dalam sewaktu-waktu. Hanya berhubung ada halangan, berdiriak sehingga lama di Jakarta. Jadi mau sampai sebulan misalnya ternyata, maka dia bolehnya mengqashar sampai 18 hari. Lebihnya itu, maka tidak boleh qashar lagi. Ya, paham ya?
Hah? Tapi menurut tekil yang boleh itu hanya 4 hari. Dia boleh kosornya hanya 4 hari. Wa fi qaulin lan ing dalam siji kaul lare senyamanan boleh. Abadan ing dalam sak lawasi. Ya selama-lamanya. Selama-lamanya misalnya hadir sampai setahun. Ya boleh dia kosor setahun. Asalkan dia itu sewaktu-waktu kalau hajatnya selesai dia mau pulang. Letak ke kebaira. Nah kiotang orangnya ruburuan tok kandangnya. Ketemuan pas mau lihat deh. Kok mau ketemuan mau. Orangnya hilang tok dari temut. Maka menurut kaul itu satu kaul itu boleh kosor selama-lamanya. Wakila carikil al-hilaf utawi hilaf. Al-hilaf utawi hilaf iku tetap fil khaifil kita iku tetap ing dalem wong kang khaif, wong kang wedi ing dalem peperangan. Salat khauf ini, salat khauf. Hilaf itu juga berlaku bagi khaifil kita. Khaifil kita. Khaifil kita. Latin perang si abid. Perangnya lama sehingga dia itu selalu berada dalam khaifil kita li benih takok kado ya. Salat khauf je benih takok. Benih takok maksudnya salat khauf je salat takok. Maksudnya takok je benih takok paburu benih moso je benih dah je le. Benih cia. Artinya kalau dia mengerjakan salat maka dia akan kena tembak dari belakang dah je le. Orang kok mana bojeng bener artinya nyaman moso medengko anda ya. Sehingga punya kekhawatiran. Tapi khaifil kita ini ya begitu maksudnya. Bener pas ketakuan seburu sampai man kaman, ya. Oleh kosor bener deh iya. Bolehnya kosor itu karena salat khauf di antaranya. Di antaranya adalah karena salat khauf. Salat khauf itu adalah berada di dalam peperangan. Peperangan yang masih belum kecamuk itu namanya salatul khauf. Jadi pada adente salatul khaufnya. Kalau sudah perang berkenyamuk, nyaman salat syiddatul khauf. Jadi kosor itu ya, boleh kosor itu di saat salat khauf itu. Musuh aja kita ada, tapi sewaktu-waktu musuh akan datang. Sewaktu-waktu musuh akan datang. Mungkin saja musuh akan datang kepada kita di saat kita sholat. Mun syiddatul khauf ya. Syiddatul khauf. Berkecamuk. Jadi ya saling tembak nanti. Jadi sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf itu kaifa sya'awis. Ma'amkana. Ya, ma'amkana. Aku sambil saling tembak ya perang deh. Apa aja. Saling pedang lembut ya bajang deh. Allahu Akbar deh. Bajang ya maafkan. Walau alimah lamun weruh sapa wong. Walau alimah lamun weruh sapa wong baqaaha. Ing langgengi. Baqaaha ing langgengi hajat. Mudatan tawilatan ing dalem mangsa kang suwi. Fala qasra makarana qasar iku nang alal madhabi ing atase madhab. Kalau hajatnya itu lama, sudah tahu bahwa hajatnya ini tidak mungkin bisa selesai, sudah tahu, maka tidak boleh qasar dia itu. Begitu tahu dia tak mungkin bisa deku, tak mungkin bisa adu malam, tak mungkin bisa sewaktu-waktu, maka dia tidak boleh qasar. Allah.